Selamat pagi, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabdanya, mari berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ketika sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya dengan bimbingan Roh Kudus, sabda-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kiranya sabda-Mu tercermin nyata lewat sikap perilaku hidup dan tutur kata kami, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai dengan 17 yang mengatakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada usia 100 tahun Tuhan kembali mengulangi janji tentang keturunan yang akan diberikan kepada Abraham dan Sarah. Namun ketika Abraham mendengarkan pengulangan janji Allah itu, Abraham tertunduk dan ia tertawa di dalam hatinya. Dalam hatinya ia berkata, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham tentu tahu bahwa seorang perempuan yang sudah lanjut usia yang berumur 90 tahun tidak mungkin lagi bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan oleh karena itu tidak heran jika Abraham mentertawakan pengulangan janji Allah itu. Ketika Allah berjanji kepada Abraham tentang keturunan Abraham, bahwa Abraham akan memiliki keturunan pada saat ia berusia 75 tahun, mungkin Abraham masih bisa menerima janji itu dan tidak mentertawakan janji itu karena Sarai masih berumur 65 tahun. Walaupun sebenarnya usia 65 tahun juga tentu mustahil bagi seorang perempuan untuk dapat mengandung dan melahirkan seorang anak. Namun bagi Abraham mungkin masih bisa ia terima dengan akal pikirannya, bahwa mungkin bisa saja usia 65 tahun seorang perempuan melahirkan. Tetapi ketika Tuhan kembali berjanji tentang keturunan pada saat Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, tentu saja itu tidak masuk di akal pikiran Abraham. Tidak ada seorang pun di dunia ini, seorang perempuan yang pada usia 90 tahun bisa melahirkan seorang anak. Dalam hal ini, Abraham mentertawakan firman dan janji Tuhan. Karena apa? Karena tidak masuk
di akal pikirannya. Dia meragukan janji Tuhan itu. Karena Sarah sudah berumur 90 tahun dan dirinya sudah berumur 100 tahun. Dia berpikir bahwa tidak mungkin lagi mereka bisa menghasilkan keturunan. Namun Tuhan meneguhkan Abraham bahwa janji yang telah dinyatakan Allah kepada Abraham akan digenapinya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin juga pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Kita memandang mustahil bahwa Allah dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menganggap mustahil bahwa Allah dapat mengubah kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan. Kadang kita menganggap bahwa kuasa Allah itu terbatas. Ibu bapak dan saudara-saudara, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Allah bisa mengerjakan hal-hal yang besar dan spektakuler di luar apa yang dipikirkan oleh manusia, di luar jangkauan akal manusia. Dan oleh karena itu, marilah kita tetap yakin bahwa Allah mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Ia bisa mewujudkan hal-hal yang menurut pikiran dan akal kita adalah hal-hal yang mustahil. Sekali lagi, apa yang mustahil bagi kita bukanlah mustahil bagi Allah. Dan oleh karena itu, biarlah kiranya kita tetap percaya pada kuasa Allah, pada janji-janji Allah. Kita tetap memuliakan Allah di sepanjang kehidupan kita. Kita tetap beriman kepada Tuhan Allah. Dan biarlah kiranya kita tetap sabar menantikan janji Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Jika kita senantiasa beriman kepada Tuhan Allah dan sabar menanti janji Allah, maka bukan mustahil hal-hal yang besar akan Allah wujudkan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang mungkin di luar jangkauan akal pikiran kita, hal-hal yang mungkin bagi kita mustahil, bisa diwujudkan oleh Allah dalam hidup kita. Tetap beriman kepada Tuhan dan tetap sabar menanti pengenapan janji Tuhan atas kehidupan kita. Khususnya di tengah pandemi COVID-19, mungkin bagi kita mustahil bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dari kita. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan tidak mungkin bahwa pandemi COVID-19 ini akan berlalu di tahun 2021 ini. Banyak orang memprediksi bahwa pandemi ini baru akan berlalu 3 atau 4 tahun lagi. Tapi itu pikiran kita. Bagi Allah sekali lagi tidak ada yang mustahil. Mari tetap berpengharapan kepada Allah, tetap beriman kepada Tuhan Allah, bersandar, berserah, berharap, dan biarlah kiranya kita sabar menanti pengenapan janji Allah yang akan memulihkan
dan menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan manusia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mungkin kami seperti Abraham meragukan janji Allah. Kami mentertawakan janji dan firman Allah. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami tetap yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kami mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas atas hidup kami. Dan karena itu biarlah kiranya Engkau tetap menguatkan iman percaya kami, sehingga dalam situasi kondisi apapun kami tidak mentertawakan janji dan firman Allah. Dalam situasi dan kondisi apapun kami tetap beriman kepada Tuhan Allah. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dan Allah bisa melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Khususnya di tengah pandemi COVID-19, banyak orang memprediksi bahwa baru 3, 4, atau 5 tahun lagi pandemi ini akan berakhir. Namun kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bukan tidak mungkin di tahun ini pandemi akan berakhir dan Allah akan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.